Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan membahas tentang virus COVID-19 atau virus corona. Sebut biasanya virus corona ya. Nah, kalau virus corona itu pengertian ya. Kalau pengertian itu merupakan keluarga besar virus yang sering menginfeksi saluran pernapasan bagian atas. Jadi merupakan keluarga besar virus yang sering menginfeksi saluran pernapasan bagian atas dari ringan sampai ke sedang kalau berat jarang. Seperti apa misal flu atau tusuk radang misalnya. Radang. Jadi kalau jenis virus corona itu kalau kita biarkan itu bisa mengakibatkan gejala yang lebih serius. Jadi jenis itu misalnya ada MERS COVID, ada SARS COVID, ada pneumonia. Faktor risiko, itu Mika simak ya, kan ada faktor, ada ini pengertian. Jadi faktor risiko infeksi itu bisa siapa saja termasuk kita ini bisa semua kena. Jadi biasanya kalau yang terkena tuh pada umumnya misalnya bayi, anak-anak, orang dewasa yang dia tahan tubuhnya lemah atau autoimun kurang. Rentan itu kena termasuk ketika ini misalkan. Jadi tadi pengertiannya jenisnya tadi kan ya. Terus kalau itu cara penularan tuh itu cara penularan tuh bisa dari air liur yang terinfeksi. Jadi air liur bagi kita misal kita kena infeksi, kita batuk, bersin itu kan dropletnya mah. Melalui udara. Itu jadi penyebab tadi. Cara dia nularkan. Kemudian menyentuh tangan atau wajah yang terkena COVID. Jadi misalnya putri kena bersentuhan kan. Nah itu kena. Nah itu menyentuh kita kalau bisa menyentuh mata, hidung, mulut misalnya. Nah itu. Kemudian kita pegang lagi barang yang kena COVID. Kena juga gitu. Kalau itu kita pegang ke mulutnya itu jangan. Nah itu dia cara penularan misalnya. Kalau apa lagi sekiranya itu? Dampak yang terjadi atau timbul saat orang terkena penyakit tersebut? Kalau dampak yang terjadi timbul itu kan termasuk gejala kan? Gejala. Jadi kalau gejala tuh biasanya hidung tuh beringus, kemudian sakit kepala, terus demam, terus sakit tenggorokan, kemudian apa lagi ya? Badan merasa tidak enak dan yang lebih penting ada ini rasa penciuman hilang gitu, hilang rasa penciuman itu kalau nak parah bisa kita biar aja cium itu tidak ada bau. Itulah yang terjadi karena om ini kan kerjanya di rumah sakit. Kemudian kena tim vaksinator tukar suntik sekarang itu gejala. Kemudian ada namanya diagnosis. Jadi diagnosis itu dilakukan oleh dokter nanti. Jadi untuk diagnosis itu kini dokter melakukan anamnesis. Anamnesis itu wawancara medis kayak gitu ini. Jadi wawancara medis kita jawab, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, pemeriksaan sputum atau dahak. Itu pemeriksaan. Kalau komplikasi itu kalau terlalu parah bisa gagal napas, mati. Gagal napas. Apa lagi bang? Cara mencegah penyakit tersebut. Cara mencegah tuh ambil kantor sendiri. Lesak kan dilakukan di rumah sekolah. Masker. Apa itu? Selain pakai masker, vaksin kan? Suntik. Itu kita lakukan vaksinasi. Jadi kalau untuk vaksinasi itu kita lakukan minimal sekali, bagus 2 kali kan? Jadi vaksin 1, vaksin 2. Terus ada namanya booster. Booster itu masih ada vaksin untuk penguat. Atau biasanya booster kan? Booster 1 namanya. Kalau booster kedua tuh yang keempat. Gelak gitu ada gelak? Ada. Sekarang ini mulai esok tanggal 1 lah dimulai booster suntikan keempat. Tapi khusus untuk nakes, tenaga kesehatan aja. Bukan mungkin untuk mika semua gelak kena. Jadi besok telah dimulai untuk tenaga kesehatan. Untuk dosis itu macam-macam kan. Kalau ada kemika kemarin ada yang Sinovac nama, ada Pfizer, ada Moderna, ada Pipak, ada AstraZeneca, banyak macam. Yang penting halal kan. Itu salah tadi yang pencegahannya
vaksin. Kemudian tadi abang sebut tadi pakai masker, walaupun nikah sekarang enggak pakai masker kan. Selain itu banyak istirahat. Sudah itu jangan keluar rumah kalau kita sakit. Nah, itu pencegahan. Karena saat kita sakit berarti daya tahan tubuh kita kurang. Cepat terkena mana ada orang kena virus itu. Nah, itu. Selain itu apa lagi? Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau air mengalir. Paling lama berapa lah? Paling sedikit dah. Berapa lama waktu? Cukup 20 detik cukup. Nah, minimal. Nah, lebih dari itu, nak sehari-hari abang jangan juga. Dingin gini. Selain itu untuk pencegahannya apa lagi? Pakai masker gitu ya. Nah, terus jaga jarak, jangan berdekatan. Bahasa Mika tuh social distancing. Nah, itu untuk mencegah tadi. Setelah itu berobat kalau masalah sakit. Dah lengkap lah itulah. Pengertian gejala. Dari mana penyakit tersebut berasal? Penyakit tersebut awal gejala pertama itu virus itu tuh dari Wuhan, Cina, sampai menyebar. Itu banyak jenis varian. Ada varian Alpha, ada varian Beta, ada Delta, ada 12 tapi lupa kok. Banyak macam jenis-jenis. Jadi itulah penyebaran. Tapi noklah disetujui itu ada 7 nih, tapi ada apikin HC-HOK 3, HC-HOK 4 banyak tuan. Ada 7 sampai pneumonia terakhir gini. Jadi untuk virus COVID ini nyebar bisa kena siapa saja. Tidak ada menang orang. Jadi kita mendapat untuk penjagaan tadi itu tadi minum vitamin, asupan gizi nak baik. Amun dah kena tadi kan lumayan untuk pengobatan kan tadi. Nah, tinggal pencegahannya kan. Nah, jadi kalau untuk pengobatan pada dasarnya ditujukan apa yang dirasakan keluhan itu. Oh, mau dia batuk kasih buat batuk. Dia sesak kasih buat sesak. Kalau di panas, demam kasih penurun panas. Jadi lebih difokuskan pada gejala yang dirasakan saat itu. Kalau untuk pengobatan. Kalau misal di parah berlanjut, itu dirujuk ke rumah sakit rujukan. Kalau kita di Belitung ini, baik Belitung Barat maupun Timur, itu rumah sakit rujukan ditentukan dari dinas kesehatan setempat. Jadi kalau kita di Mangga itu rumah sakit Muhammad Zain. Kita kan rumah sakit kita ini kan ada Muhammad Zain sekarang. Nah, namanya. Kalau di Tanjung rumah sakit Marsidi. Uang ke rumah sakit swasta, tapi itulah ada rujukan. Karena kopi ini kan global, jadi lah dipegang dari pemerintah. Nah, jadi karena situ lengkap. Jadi kini untuk rumah sakit itu untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Kita isolasi, kita kasih ventilator kalau digagal napas. Kalau kita bisa beri obat antibiotik. Nah, itulah pengobatan. Pengobatan sudah, pencegahan sudah, penelitian tadi gejalanya. Itulah apa sih? Jenis apa lagi bang? Jadi ya, habis kok. Sebenarnya bang tahu tujuan lah. Cuma menjabarkan apa ya kan ya? Nah, menjabar. Jadi kini amun menjelaskannya runut gitu. Pengertian apa, jenisnya apa, jadi apa tadi awalnya dari mana nggak salah. Nah, jadi kalau jelas itu. Jadi memang kini jelas kita tidak dari 1 ke 3 orang lupa gini. Nah, misal amun untuk ini kan untuk dibawa ke sekolah ya. Iya. Nah, gitu. Jadi om tidak berani juga nak bercakap banyak kalau salah. Soalnya tidak masalah. Nyampaikan ada sumber juga misalkan ya. Nah, lebih kompetensi dokter atau orang yang lebih bidang itu. Tapi kan kemarin memang kerja rumah sakit dan juga tempat senator kemarin sampai saat ini ya seorang mulai penyuntikan untuk nakes. Nikah rata-rata berapa kali suntik? 2 kan, belum ada yang ketiga kan? Boleh sebenarnya yang ketiga itu di puskesmas nanti. Di sini kan yang besar. Kalau jika dia dana, dia harus disuntik, jarang dia nak makan obat. Apa lagi? Selesai kan? Iya. Kalau yang selain COVID tadi kan? Selain COVID. Nah, karena tadi kita pas COVID, kalau sini sih karena om ini kan karena memang nggak sembuh sekali ke sini. Jadi kalau untuk kasus di desa itu harus naik ke pustu ya sini. Karena dia dicatat dia kan ya. Nah, kalau sini sih paling
flu lah kebanyakan. Iya. Flu. Kalau penyakit orang tuh misalnya pegalino, rematik gitu aja. Kalau virus tuh jarang lah gitu. Nah, paling virus itu lah batuk flu. Mungkin itu saja lah. Ya. Oke. Makasih ya, Kawan. Iya. Makasih ya. Oke lah. Penjelasan. Mudah-mudahan berhasil lah ya. 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 Pandai ya. Ya. Soal ada juga anak, kami juga ada yang kelas 1 SMK, kelas 3 SMA. JT isi wawancara atau laporan dari virus COVID-19 atau corona ialah: pertama, pengertian virus COVID-19. Virus COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang sering menginfeksi saluran pernafasan bagian atas. Jenis virus ini kalau dibiarkan bisa mengakibatkan gejala yang lebih serius yang bisa terinfeksi pada virus ini pada umumnya bayi, anak-anak, orang dewasa. Kedua, asal virus COVID awal penyakit COVID-19 ini berasal ialah dari Wuhan, Cina yang menyebar ke seluruh dunia. Ketiga, cara penularan dari air liur yang terinfeksi, menyentuh wajah atau tangan orang yang terkena COVID-19. Keempat, dampak yang terjadi ketika terkena COVID-19 hidung berlendir, sakit kepala, sakit tenggorokan, deman, badan merasa tidak enak, indera penciuman hilang, dan yang parah bisa menyebabkan gagal bernafas. Kelima, pencegahan memakai masker, vaksinasi, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun, tidak keluar rumah jika sakit, banyak istirahat,